Oke, selamat pagi anak-anak Bapak yang berada di rumah. Bagaimana kabar kamu di rumah? Bapak harap kamu di rumah dalam keadaan kondisi sehat. Oke, perkenalkan, nama Bapak Reza Setiawan. Bapak mengajar di bidang seni budaya. Kali ini, sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya Bapak memperkenalkan apa itu seni budaya. Seni budaya itu dibagi menjadi 4 seni. Yang pertama seni rupa, yang kedua seni musik, yang ketiga seni tari, dan yang keempat seni teater. Langsung saja, materi kita kali ini yang pertama kali kita pelajari adalah tentunya bab 1, yaitu bagian seni rupa. Bab 1-nya itu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Menggambar merupakan kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan yang halus dan terukur. Di dalam menggambar tentunya ada objek yang harus kita lihat. Ada beberapa objek yang harus kita ketahui di dalam menggambar. Yang pertama itu objeknya flora. Flora itu artinya objek tumbuhan. Kemudian yang kedua menggambar fauna, artinya menggambar hewan. Ya, ini contohnya. Kemudian yang terakhir menggambar benda atau yang disebut dengan alam benda, seperti ini. Ya, jadi di dalam menggambar itu juga ada kelompoknya. Yang pertama masuk dalam kelompok bentuk silindris. Ya, bentuk silindris artinya yaitu benda yang menyerupai bentuk lingkaran. Ya, seperti ini contohnya. Yang kedua adalah bentuk kubis. Artinya benda yang menyerupai bentuk kubus. Kemudian yang terakhir adalah bentuk bebas. Bentuk bebas ini biasanya di dalam gambar flora dan fauna. Bahan dan alat serta teknik yang akan Bapak jelaskan. Tentunya di dalam menggambar kita harus memperhatikan bahan sekaligus alat. Adapun contohnya yang dimasukkan dalam bentuk bahan yaitu buku gambar, ya, buku gambar, kemudian cat. Kemudian yang masuk dalam bentuk alat yaitu kuas, palet, kemudian pensil, dan alat tulis lainnya yang mendukung dalam proses pembuatan. Teknik-teknik menggambar bentuk. Yang pertama, teknik pointillis. Yang kedua, teknik arsir. Yang ketiga, teknik blok atau siluet. Yang keempat, teknik akuarel atau sapuan basah. Yang kelima, teknik plakat. Teknik pointillis adalah teknik menggambar bentuk yang dilakukan dengan menggunakan titik-titik secara berulang-ulang sampai membentuk suatu objek bentuk gambar. Teknik arsir adalah teknik menggambar bentuk dengan cara arsir. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan spidol, pensil, arang, ballpoint, ataupun alat tulis lainnya. Teknik blok atau siluet adalah teknik menggambar yang dilakukan dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga kesan yang ditimbulkan hanyalah siluet dari objeknya saja, bukan sebuah detail objek. Teknik akuarel atau sapuan basah adalah teknik menggambar menggunakan campuran cat poster, cat air atau tinta sebagai alat gambar.
Pada teknik ini memang sengaja menggunakan media yang basah agar hasil gambarnya bisa transparan dan catnya bisa cepat menyebar. Teknik plakat adalah teknik menggambar bentuk atau teknik lukis yang mengandalkan sapuan cat yang lebih tebal. Oke, sekarang prosedur di dalam menggambar. Yang pertama adalah pengamatan. Apa itu pengamatan? Yaitu kita harus memperhatikan objek yang kita lihat, ya, dari atas sampai bawah harus kita perhatikan dia. Kemudian kita rekam ke dalam pikiran kita, kemudian kita pindahkan ke dalam buku gambar dengan tangan kita sendiri, ya, bisa menggunakan alat berupa kuas maupun pensil. Kemudian yang kedua, ya, membuat sketsa. Jadi dalam menggambar itu nggak boleh langsung diwarnai, jadi harus dibuat dulu sketsanya. Apa itu sketsa? Sketsa itu adalah goresan singkat, goresan cepat, dimana kita harus mengambil dengan cara goresan-goresan spontan. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan gelap terangnya. Itu tadi, kembali ke tadi, kita harus memperhatikan gelap terangnya bagaimana. Dan yang keempat ada pewarnaan. Nah, ini sangat penting. Kita harus menentukan pewarnaannya mau seperti apa. Apakah menggunakan teknik akuarel atau teknik plakat. Ya, itu pewarnaan penting. Jadi bagaimana cara menggunakan kuas, bagaimana cara menggunakan pensil, bagaimana cara menggunakan krayon, itu tentu berbeda-beda. Jadi itu harus diperhatikan dalam bentuk pewarnaan. Dan yang terakhir adalah penyelesaian akhir. Jadi penyelesaian itu harus betul-betul kamu pertimbangkan, kamu teliti. Jangan kita menggambar asal-asalan. Ya, ini yang perlu kita ingatkan. Karena hanya anak bapak menggambarnya asal jadi. Dia tidak mempertimbangkan bagaimana akhirnya nanti, sehingga dia tidak bisa memaksimalkan gambarnya. Jadi sebenarnya semua siswa itu bisa menggambar. Tidak ada alasan saya tidak bisa menggambar, tidak ada. Semua itu didasarkan karena kemauan. Kalau siswa tidak ada kemauan, maka apapun yang dia gambar itu tidak akan bisa sempurna. Jadi kalau dia ada kemauan, maka hasilnya bisa sempurna. Jadi jangan pernah kamu mengeluh, lakukan apa yang sudah ditentukan. Dan satu lagi, gambar yang baik itu dilihat dari keseriusan kamu menggambar. Sekian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan, sehingga kamu nanti mampu mengerjakannya jauh lebih baik. Terima kasih.